Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Sekarang kita akan masuk ke part 34 novel yang berjudul Istri 100 kg. Kali ini cerita dituturkan dari sudut pandang Ayu. Untuk kesekian kalinya aku mencium bau khas rumah sakit. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Yang terakhir aku ingat adalah ketika aku akan dibawa ke ruang operasi. Juga ingatan suara mama dan papa yang memberikanku semangat. "Kamu sudah sadar, sayang?" tanya mama padaku. Aku belum bisa melihat wajah cantiknya. Badanku rasanya susah untuk digerakkan. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Pertanda memang aku sudah sadar. "Alhamdulillah," kata suster, "nanti perbannya udah bisa dibuka kalau dokter bilang sudah bisa." Ucap mama dengan nada penuh syukur. Aku sangat beruntung memiliki orang tua yang sangat menyayangiku. Mereka menjagaku siang dan malam, dari bayi hingga sekarang. "Aku haus, Ma," ujarku meraba-raba ke arah mama. "Sebentar." Sesaat kemudian mama menyodorkan aku air yang diminum melalui pipet. Aku meminumnya sedikit demi sedikit. Rasanya tenggorokanku sudah kering berhari-hari. "Papa mana, Ma?" tanyaku pada mama. "Papa ke kantor, sayang. Sebentar ya, mama panggilkan dokter." Pamit mama padaku. Kemudian mama beranjak pergi dari kamarku. Sepertinya aku hanya tinggal sendirian di sini. Entah di mana Danis, karena dari tadi dia tidak ada di sini. Saat akan tertidur lagi, tiba-tiba mama sudah masuk lagi ke dalam kamarku. "Kata dokter, perbannya belum boleh dibuka dulu, jadi sebaiknya kamu istirahat dulu. Besok pagi baru boleh dibuka," ucap mama padaku. "Dokternya lagi ada di dalam ruang operasi, jadi cuma ada susternya ini buat ganti perban kamu," ucap mama lagi. Hanya ada perawat yang datang dan juga mengganti perbannya. Aku berharap diberikan kesempatan kedua untuk bisa melihat dunia ini lagi. "Iya, Mah." Setelah perbannya diganti, aku memutuskan untuk kembali tidur karena sebenarnya aku masih gugup untuk menunggu hasil besok. "Kita buka sekarang ya, Bu Ayu, perbannya," ucap dokter padaku. Sekarang adalah hari yang paling aku dan mama juga papa tunggu-tunggu, karena akhirnya aku akan bisa melihat lagi seperti dulu. Sekarang aku duduk di atas ranjang rumah sakit, rasa senang, takut, dan gugup bercampur menjadi satu. Entah mengapa, lama sekali rasanya dokter membuka perbannya. "Sudah, tapi jangan buka matanya secara spontan ya. Bukanya perlahan saja," ucap dokter padaku. Aku hanya mengangguk tanda mengerti dengan arahannya. "Usahakan jangan menyentuh dulu matanya, karena saat matanya dibuka nanti, pertamanya akan tampak kabur. Jadi jangan dikucek ya," lanjut dokter lagi. Aku berusaha membuka mata dengan perlahan. Mataku terasa nyeri dan sedikit perih. Saat aku sudah membuka mata, aku belum bisa melihat dengan jelas. Benar kata dokter, ini akan terlihat kabur untuk sementara. "Mas Adam?" Aku refleks menyebut nama Mas Adam karena aku seperti melihat bayangannya di depan pintu kamar yang terbuka. Semua orang melihat ke arah luar, termasuk aku yang berusaha melihat dengan jelas. "Kamu bilang apa tadi, Adam?" tanya mama dengan nada kesal. "Enggak, Mah, aku enggak nyebut itu." Elakku memberi alasan, karena aku tahu mama akan marah jika aku menyebut nama Mas Adam terus. Tapi aku yakin jika aku tidak salah lihat, aku memang melihat bayangan Mas Adam yang berdiri di depan pintu. Meski tubuhnya sedikit tertutup oleh pintu, tapi aku yakin itu dia. Mas Adam memakai topi juga kacamata. Aku sangat yakin dengan penglihatanku. "Gimana, Bu Ayu?" tanya dokter. "Ma, aku bisa melihat lagi," ucapku pada mama dengan sedikit menangis terharu. Mama langsung berjalan ke arahku dan memeluk tubuhku dengan girang. "Usahakan jangan menangis dulu ya," ucap dokter sambil terkekeh. Sontak semua orang yang ada di dalam sini tertawa. Di sini ada papa dan mama, juga Danis, ada juga Talita dan juga Anta. Semuanya di sini menungguku. Aku sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang baik seperti mereka. Setelah mama melepaskan pelukannya, kini giliran papa yang memelukku erat.
Dia menepuk-nepuk punggungku, memberikan kekuatan agar aku bisa tegar seperti dia. Juga Talita yang memelukku memberi ucapan selamat. Aku boleh nggak Om meluk Ayu? Tanya Danis polos yang membuat kami tertawa. Sini, kamu saya aja yang peluk. Ucap Papa menarik tangan Danis ke dalam pelukannya. Tawa kami pecah saat melihat Danis salah tingkah karena Papa memeluknya erat. Setelah sekian lama, aku kembali tertawa dengan lepas. Mas Adam, aku akan melupakan kamu dan juga cinta kita. Akan aku kubur dalam-dalam cinta dan kasih ini. Mungkin kita memang tidak berjodoh. Setelah beberapa hari aku di rumah sakit, akhirnya aku diperbolehkan pulang oleh dokter. Hari ini aku pulang dengan mama juga Talita, karena katanya papa ada urusan penting di kantor. Juga Danis harus mengurus kliniknya yang sudah lama tidak dijamahnya. Aku mengerti. Karena sudah berbulan-bulan lamanya, dia menemaniku saat aku buta dulu. Akhirnya aku bisa melihat lagi, Mah. Ucapku pada mama sambil memeluknya. Sekarang kami sedang berada di mobil dalam perjalanan pulang ke rumah. Iya sayang, ini semua karena Danis yang juga berusaha mencari donor untuk kamu, ucap mama. Tapi katanya donornya dari Singapura. Tanyaku balik sambil mengurai pelukan kami. Iya, tapi kalau dokter nggak hubungi dia kita kan nggak tahu. Jawab mama lagi. Ingat Ayu, sekarang itu kamu tunangannya Danis. Kamu tidak boleh ingat-ingat lagi tentang Adam. Kamu jaga perasaannya. Kamu ingat kan siapa yang merawat dan menemani kamu saat kamu sakit kemarin? Danis, bukan Adam. Kamu harus paham itu, jaga hatinya. Tekan mama langsung membuatku semakin merasa bersalah dengan Danis. Aku hanya bisa membuang pandangan ke arah luar, berharap aku bisa mencintai Danis seperti aku mencintai Mas Adam. Iya Ayu, kamu harus bisa menjaga perasaan Danis, timpal Talita lagi sambil menyetir mobil. Aku sama sekali tidak berniat untuk menjawab nasihat mereka karena mereka benar. Jika aku ada di posisi Danis, pasti aku akan sangat kecewa jika orang yang aku cintai tidak menghargai perasaanku seperti Mas Adam. Tidak terasa akhirnya kami sampai di rumah. Aku segera turun dari mobil dan berjalan beriringan dengan mama juga Talita masuk ke dalam rumah. Kalian langsung ke kamar aja bisa ya? Mama mau ke butik karena ada pelanggan yang butuh sama mama. Ucap mama sambil menaruh semua tas perlengkapanku selama di rumah sakit di lantai. Oke tante, balas Talita. Iya ma, hati-hati ya, ucapku sambil melihat mama kembali pergi dengan mobil kesayangannya. Kita ke kamar aja ya, ajakku pada Talita. Nih ponsel kamu, ucap Talita menyodorkan ponselku yang dari tadi disimpan di dalam tasnya. Kok sama kamu? Tanyaku. Iya, tadi mama kamu ngasih ke aku waktu di rumah sakit, jawabnya menjelaskan. Aku udah lama banget gak buka HP, ada pesan penting gak ya? Tanyaku sambil mengotak-ngatik ponsel. Gak tahu, coba lihat sendiri aja, ucap Talita sambil merebahkan diri ke atas tempat tidurku. Gak ada, ucapku lesu. Kenapa lesu? Kamu berharap Adam masih hubungi kamu ya? Tanya Talita dengan tatapan penuh selidik. Enggak lah, aku gak berharap lagi kok. Ucapku berbohong. Padahal jauh di lubuk hatiku yang terdalam, aku berharap Mas Adam menghubungiku dan meminta maaf atas semua sikap dan perbuatannya padaku. Kamu jangan bohong, kamu gak bisa bohongin aku loh, sungut Talita. Aku hanya bisa tersenyum mendengar penuturannya karena dia benar. Aku bodoh ya, tanyaku dengan tatapan sendu. Enggak, kamu gak bodoh Ayu. Rasa cinta, rasa sayang, rasa benci, itu anugerah. Gak ada yang bisa mengelak dari rasa yang udah Allah ciptakan untuk kita. Aku hanya terdiam mendengar penuturan dari Talita. Aku pikir dia akan memarahiku seperti mama. Ayu, sebenarnya Adam datang saat kamu di rumah sakit, ucap Talita yang membuatku terkejut. Maksud kamu? Tanyaku balik. Iya, saat itu kamu gak salah lihat, karena aku juga lihat dia, tapi dia langsung pergi dari sana, dan aku juga gak ngejar, karena aku menjaga perasaan Danis juga orang tua kamu, ucap Talita lagi. Berarti dia masih peduli padaku, tanyaku penuh harap. Bodoh, kenapa juga hal ini aku tanyakan pada Talita, dia tidak akan tahu jawabannya.
Ya aku nggak tahu lah, tapi yang jelas dia datang, ucapnya. Kapan kamu sama Danis akan menikah? Tanya Talita yang membuatku bimbang. Aku nggak tahu, jawabku lesu. Kamu cinta dia? Tanya Talita lagi yang semakin membuatku semakin pusing. Aku, kamu nggak usah jawab. Aku tahu jawabannya. Danis itu cinta sama kamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan menikah dengan orang yang mencintaiku, bukan dengan orang yang aku cintai, ucap Talita. Oh iya, aku mau kasih kamu ini. Talita menyodorkan aku sebuah kertas yang terukir indah, namanya juga Anta. Undangan, aku menutup mulutku dengan tanganku. Selamat ya, akhirnya kamu menemukan imam yang baik untuk kamu, selamat ya. Ucapku memeluknya erat. Tawa kami pecah saat aku mengatakan jika dia akan kembali merasakan hangatnya ranjang pernikahan. Makasih, balasnya. Kapan ini tanggalnya? Tanyaku sambil membolak-balik undangannya. Lusa, ucap Talita yang membuatku semakin terkejut. Dan kamu masih kelayapan? Tanyaku sambil memukul tangannya. Hah, demi jemput kamu, ucap Talita sambil menoel hidungku. So sweet banget sih, godaku. Aku juga akan ngundang Adam, gak apa-apa ya, ucapnya yang membuatku terdiam. Itu yang artinya aku akan kembali bertemu dengan Mas Adam.